Pernah nggak sih denger orang-orang yang ngomong, udah beli aja rumahnya, masa udah nikah masih tinggal sama mertua? Atau ada juga bibi atau tante yang ngomong, ya perih-perihan aja lah sekarang mah. Dulu juga tante bisa kok maksain beli rumah meskipun pendapatannya nggak tetap. Setelah 15 tahun akhirnya lunas juga. Jangan kayak tante yang itu tuh, sampai sekarang pindah-pindah rumah mulu tuh kerjaannya, padahal udah tua. Ya, hal yang kayak gini tuh kadang bikin kita makin down karena nyatanya buat ngejalaninnya tuh nggak semudah itu. Apalagi sekarang ini bunga KPR makin meningkat. Rasanya makin sulit buat beli rumah. Tapi nyatanya meskipun harga rumah makin tinggi, kamu tetap bisa beli rumah loh. Caranya adalah dengan melakukan financial planning. Pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya melakukan financial planning? Oke, langsung aja disimak videonya ya. Minku akan bahas gimana caranya tetap bisa beli rumah meskipun bunga KPR naik. Nah, di sini Minku akan rangkum menjadi 5 langkah perencanaan keuangan atau financial planning yang bisa kamu lakukan. Tapi sebelum tahu caranya, boleh dong di-subscribe dulu channel YouTube-nya biar Minku makin semangat buat bikin kontennya, oke? Yang pertama, cari rumah impian dan cari tahu harganya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari di mana rumah yang pengen kita beli. Buat beli rumah, kita tentuin dulu nih lokasinya. Biasanya kita akan pilih rumah yang dekat dengan aktivitas kita, misalnya daerah perkotaan. Tapi karena rumah di tengah kota terkadang kemahalan, kamu bisa lihat juga nih rumah daerah-daerah pinggir yang tetap memudahkan kita buat mobilitas. Misalnya, kita cari rumah yang dekat dengan KRL atau terminal bus ataupun komuter lain lainnya. Nah, tentunya rumah di pinggir kota ini harganya akan lebih murah, atau kalaupun dapat dengan harga yang sama, kita akan mendapatkan rumah yang lebih luas. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah apakah kita akan beli tanah, rumah baru, atau rumah bekas. Hal ini perlu disesuaikan dengan preferensi dari tiap orang. Yang jadi PR adalah, kita harus hitung dulu semuanya. Berapa kira-kira harga final yang kamu butuhkan buat beli rumah ini? Kalau kamu membeli tanah, kamu perlu survei harga membangun rumah. Coba cek di artikel Finansialku buat tahu berapa nih kira-kira biaya yang dibutuhkan buat membangun rumah. Perlu diperhatikan juga nih, kalau kamu mau beli tanah, kamu nggak bisa pakai KPR. Jadi bunga KPR nggak akan berpengaruh kalau kamu menggunakan metode ini. Selanjutnya, kalau beli rumah bekas, kamu bisa memperhatikan keseluruhan pengeluarannya. Seperti biaya notaris, balik nama, pajak pembeli penjual, dan jangan lupa juga biaya renovasinya. Untuk beli rumah bekas, kamu bisa pakai cash atau cash bertahap dan juga KPR. Nah, yang perlu diketahui, nggak semua rumah bekas disetujui pakai KPR. Artinya, kalau kamu nggak pakai KPR, bunga KPR ini nggak akan berpengaruh. Terakhir, beli rumah baru. Memang paling enak itu beli rumah baru karena bangunannya masih seger ya, pastinya lebih nyaman juga buat ditinggalin. Nah, kalau beli rumah ini biasanya developer udah kerja sama bank buat KPR. Nah, biasanya yang terdampak dari bunga KPR yang naik adalah kelompok orang-orang yang mau beli rumah ini. Oh iya, buat kamu yang mau beli rumah baru dengan KPR, coba cek dulu video yang ada di tombol I. Minku udah pernah jelasin gimana caranya beli rumah-rumah baru. Ini akan membantu kamu buat cari rumah impian kamu loh. Yang kedua, buat planning kapan mau beli rumah. Kalau udah tahu berapa biaya yang diperlukan, sekarang kita buat planning kapan kita mau beli rumahnya, biar tujuan kita tuh terukur. Kalau kita udah tahu, kita bisa bikin strategi berapa uang yang harus kita kumpulkan per bulannya. Nah, gimana caranya bikin strategi Minku? Oke, Minku bakalan bahas di poin-poin selanjutnya ya. Yang ketiga, hitung berapa kebutuhan awal untuk DP rumah. Beli rumah itu perlu uang yang besar, jadi kita perlu DP dulu sebagai tanda kalau kita berkomitmen untuk melakukan cicilan. Buat para pejuang KPR yang jadi PR sekarang adalah kita kumpulin dulu DP rumahnya, betul? Nah, ini pun harus kita buat strateginya. Strateginya gimana? Langsung ya ke poin berikutnya. Yang keempat, buat strategi berapa uang yang harus dikumpulkan tiap bulannya. Nah, ini dia poin penting yang wajib dilakukan. Buat strategi ini sebenarnya sangat mudah. Minku pakai aplikasi Finansialku buat hitung berapa kemampuan tiap bulannya dan strategi yang paling tepat buat nabungnya. Nah, pertama langsung aja masuk ke menu Financial Planning di aplikasi Finansialku. Kemudian cari goals membeli rumah. Masukin data yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, harga rumah saat ini 750 juta. Berapa lama lagi pengen beli? Misalnya 5 tahun atau 60 bulan lagi. Uangku saat ini untuk membeli rumah misalnya masih 0. Uang yang bisa aku tabung tiap bulan itu 15 juta rupiah atau 30% dari pendapatan total. Pembayarannya pakai KPR, penghasilan bulanan 25 juta, DP rumahnya mau 20% aja biar nggak berat.
Periode KPR anggap aja 15 tahun atau 180 bulan. Bunga KPR-nya karena udah naik, anggap aja 10% deh. Nah, kemudian kita akan tahu ternyata kita perlu nabung dan investasi uang sebesar 3,2 juta di dalam instrumen investasi yang keuntungannya 10% nih per tahun buat ngumpulin DP rumahnya. Nah, buat KPR kita akan punya cicilan 10,6 juta rupiah per bulan selama 180 bulan. Ini angka contoh aja. Kalau kamu pengen pakai angka kamu, boleh langsung aja cobain sendiri di aplikasi Finansialku. Link downloadnya udah Minku siapin di description box, jadi langsung diklik aja. Pertanyaannya nih sekarang, di mana kita perlu investasi keuangan kita nih Minku? Oke, langsung aja ke poin berikutnya. Yang kelima, simpan di tempat yang tepat. Setelah kamu mendapatkan kesimpulan dan report di aplikasi Finansialku, kamu bisa klik simpan dan lanjutkan. Kemudian, kamu bisa mendapatkan rekomendasi investasi di sana. Kalau masih bingung, bisa langsung aja konsultasiin keuangan kamu dengan CFP Finansialku juga loh. Spesial buat kamu bisa tanya-tanya dulu aja via WhatsApp mengenai hal ini. Caranya, klik link bit.ly/konsultasi finansialku atau langsung aja klik link yang ada di description box buat ngobrol dan bikin strategi buat beli rumah kamu. Bunga KPR memang selalu naik, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita udah buat rencana dan strategi yang tepat. Selain pembayaran menggunakan KPR, masih ada cara lain loh buat beli rumah. Minku udah siapin videonya di tombol i, so langsung aja klik tombol i ya. Oke, segitu aja dari Minku dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!